Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan, oleh karena darah Yesus, kita diselamatkan, kita boleh ada sampai saat ini. Karena Yesus kita adalah penyelamat kehidupan kita. Kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dari awal katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
menikmati hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena bukti cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-jemaat Tuhan rindu memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau mengurapi ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di pagi hari ini. Baik kami para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, Engkau pakai kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus kita. Karena oleh darahnya kita ditebus, kita boleh ada sampai pagi hari ini. Karena Tuhan, karena Raja kita telah menebus kita dari segala dosa kita. Saatnya kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara
Silakan duduk dan tiba saatnya kita akan mendengarkan motivasi. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah yang pertama kali di tahun baru tahun 2022. Bersyukur kepada Tuhan di mana hampir 2 tahun kita melewati kehidupan ini di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan. Tapi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini semata-mata karena pertolongan Tuhan, ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kita ada pada masa seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Dalam kitab Tawari dituliskan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yabes. Yabes dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak menyukai dia dilahirkan. Hidup dengan penuh penderitaan, hidup dengan penuh kesakitan, sehingga kemanapun Yabes pergi, dia mendapatkan julukan si pembawa masalah, si sakit-sakitan, si pembawa persoalan. Tapi Yabes tidak tinggal diam. Yabes dia berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 dituliskan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibu kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes tidak berhenti pada hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan persoalan, hidup penuh dengan tantangan. Tapi Yabes berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Allah kita adalah Allahnya Yabes. Allah kita adalah yang sama yang pasti akan mengabulkan doa kita. Dia menyembuhkan kita dari kesakitan, dia melepaskan kita dari masalah, dia melepaskan kita dari persoalan, dan dia membebaskan kita dari kesakitan. Sehingga dalam ayat 1 Tawari 4 ayat 10 dapat kita baca di dalam terjemahan sehari kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, bicara usaha, kesehatan dan rencanaku, dan kiranya lengan Tuhan menyertai dan melindungi dari malapetaka sehingga bebas dari kesakitan. Artinya kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya kita dapat menjalani tahun 2022 ini lebih baik, lebih indah, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita yakin kalau Tuhan beserta dengan kita, maka segala perkara dapat diselesaikan. Seperti Yabes, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam masalah, tapi dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan yang sama akan juga mendengar doa kita jemaat GPDI Tiberias di tahun 2022 ini. Kiranya doa Yabes ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita layak menerima setiap firman Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus, hanya firman-Nya lah yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
jadi andalanku. Oh Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Hanya aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih sungguh lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Hanya aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Seberapa besar saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini percaya dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Waktu selanjutnya saya salam kepada hamba Tuhan yang melayani. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Setiap kami yang hadir di pagi hari ini adalah setiap kami yang haus, lapar akan firman-Mu. Kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab firman-Mu adalah Allah sendiri yang berkuasa mau hadir di tengah-tengah setiap kami umat-umat Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap dilawat oleh Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Meski bermasker semua, tetapi saya tahu saudara-saudara semua penuh sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Katakan amin. Bisa terlihat dari senyum-senyum saudara yang mungkin dari mulut saudara tidak kelihatan tapi dari wajah dan mata saudara bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Baik saudara-saudara, sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Om Pendeta Denny Rumokoy yang sudah berulang kali mempercayakan kami bisa melayani saudara-saudara di GPDI Tiberias Pare ini. Saya percaya semua kita akan menatap dan terus berjalan di tahun baru ini Bapak Ibu, ya tahun 2022 tentu kita berangkat dari sebuah rasa optimis, ya tentu didasari dengan percaya dan iman kita kepada Tuhan bahwa kalau saja tahun kemarin Tuhan sudah menolong kita, maka Anda harus percaya bahwa Tuhan yang sama juga setia untuk menyertai kita semua. Katakan amin. Kalau kemarin kita mengalami banyak kemenangan, banyak berkat, banyak mujizat, maka Tuhan tidak pernah berubah. Belum berubah, bahkan tidak pernah berubah. Tuhan yang sama juga. Ia akan menuntun, ia akan menyertai, bahkan ada berjalan bersama-sama dengan kita semuanya. Baik saudara-saudara, saya awali firman Tuhan pagi hari ini dengan beberapa ayat dalam kitab Amsal Soleman. Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat pertama sampai ayat 6. Firman Allah berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kemudian janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang disebut juga kehidupan yang berjalan. Jadi tidak diam di tempat, tetapi progres, ada dinamika. Itulah hidup yang berjalan. Mengalami dan melewati satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Satu proses kepada proses yang lain. Pada satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Itulah hidup. Kadang-kadang sebab itu kita mengalami, ada waktunya kita mengalami untung yang banyak, untung yang besar. Tapi ada satu waktu kita juga bisa mengalami keuntungannya berkurang, profitnya berkurang. Bahkan kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi. Mungkin tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atau bahkan kita merugi. Itulah dinamika hidup. Tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang berhasil dalam hidupnya kemudian akan mulus baik-baik saja selama perjalanan hidupnya. Sejarah mencatat bahwa semua orang-orang sukses di dunia ini, siapapun dia, ia mengalami banyak peristiwa, ia mengalami banyak pengalaman hidup. Ada naik, ada turun. Ada grafiknya datar saja. Ada grafiknya kemudian naik turun. Itulah hidup. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan.
Yang membuat kita beda dengan perjalanan hidup biasanya orang-orang yang lain di luar sana adalah apa? Perjalanan saya dan saudara membuat bedanya adalah karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Inilah yang membuat kita beda. Semua orang mengalami sebuah perjalanan hidup. Orang yang kenal Tuhan atau orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang datang gereja dan orang yang tidak datang gereja, semua harus mengalami kenyataan-kenyataan hidup. Tetapi yang membuat beda adalah, sekali lagi saya ulangi, yang membuat beda adalah kita menjalani hidup ini, menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada 3 prinsip hidup yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi ada 3 prinsip hidup orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sesuai dengan konteks Amsal pasal 3 ini saya menemukan bahwa prinsip hidup yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang percaya. Sekali lagi, percaya. Sama-sama bilang percaya. 2, 3. Percaya. Apa yang membuat kita beda dengan perjalanan hidup orang lain? Yang pertama adalah karena kita percaya Tuhan. Percaya yang bagaimana? Tentu ada banyak orang juga yang percaya Tuhan. Ada begitu banyak juga orang yang berseru, yang berteriak, menyebut nama Tuhan. Tapi percaya yang bagaimana? Ada 2 pengertian percaya dalam Alkitab. Yang pertama digunakan dengan kata believe. Percaya, ya, percaya Tuhan itu berkuasa. Percaya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Percaya Dia adalah penolong. Percaya Dia memberikan jalan keluar, Dia yang menciptakan segalanya. Percaya. Atau hanya sekedar tahu Dia Tuhan yang menciptakan, Dia Tuhan ajaib. Ya, aku percaya. Tetapi pengertian yang kedua lebih dalam lagi adalah bukan sekedar believe, percaya. Tetapi percaya yang lain adalah trust. Trust itu artinya menaruh kepercayaan, meletakkan harapan. Inilah prinsip berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Tetapi percaya yang Tuhan mau adalah saya dan saudara-saudara Bapak Ibu belajar untuk meletakkan kepercayaan kita atau menaruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi hidup saudara menjadi orang percaya bukan hanya sekedar Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mencukupkan. Ya, orang tahu juga Tuhan itu melakukan itu semua. Tapi sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang menaruh percaya kita, menaruh harap kita kepada Tuhan? Kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, adalah orang-orang yang tidak seperti biasanya, orang Kristen biasanya, tetapi percaya. Yang dimaksud trust tadi, menaruh kepercayaan, adalah orang-orang yang kata ayat tadi tidak menggunakan apa? Pengertiannya sendiri. Ada berapa banyak kita jadi orang percaya, tahu Tuhan itu mampu memberikan jalan keluar. Tapi pada faktanya, pada saat kita menemukan jalan buntu, maka apa? Kita masih menggunakan akal kita.
Masih menggunakan pengertian kita, hitung-hitungan kita, kalkulasi kita. Ini untung rugi enggak? Ini bagaimana? Betul kita menggunakan itu, sebab itu juga berkat anugerah Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah hidup ini bukan hanya sekedar menggunakan pengertian kita. Lebih dari itu, kita harus belajar menaruh percaya kita. Sehingga hidup kita bukan sekedar percaya, tapi sekali lagi meletakkan, menaruh percaya dengan cara apa? Tidak menggunakan pengertian kita sendiri dalam menjalani hidup kita masing-masing. Katakan amin. Jadi yang pertama, prinsip hidup berjalan bersama Tuhan apa? Percaya. Percaya yang bagaimana? Menaruh percaya kita. Sama seperti ada sebuah kisah seorang ayah dan anak. Ayah seorang pesulap atau demonstrasi tentang hal yang luar biasa. Dia berjalan di atas tali, kemudian melewati air terjun yang besar. Dia mengajak semua orang, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Tetapi orang tahu, yang yakin bapak ini bisa melewati itu. Tapi pada saat bapak ini ajak, ayo ikut saya, semua nggak ada yang berani. Siapa yang mau mati konyol? Tapi tiba-tiba ada satu anak yang mau ikut. Padahal melewati resiko air terjun yang besar. Kalau jatuh selesai hidupnya. Ada satu anak yang berani ikut. Cerita pendeknya, semua kaget. Kenapa anak ini mau? Ternyata kuncinya, anak kecil ini adalah anak dari seorang yang sedang menunjukkan kehebatannya di atas seutas tali, berjalan tanpa menggunakan alat bantu apapun, dan berhasil pergi dan kembali. Apa yang kita bisa lihat? Percaya kita harus seperti anak kecil ini. Jangan seperti kebanyakan orang. Tahu, yakin bahwa orang ini bisa pergi dan pulang. Sebab orang ini juga pasti nggak mau mati konyol. Kadang-kadang kita seperti itu, kita tahu Tuhan sanggup. Tapi pada saat Tuhan ajak kita, Tuhan ajak berjalan bersama kita, kita berjalan sama Tuhan, kita kurang yakin, kita masih hitung-hitungan. Percaya seperti inilah yang seringkali gagal. Hari ini prinsip orang percaya, prinsip dari berjalan bersama Tuhan adalah percaya. Ini masih pada anak tangga yang pertama, meskipun ini adalah dasar. Sebab ini timbul dalam hati. Prinsip pertama itu timbul dalam hati, percaya. Yang kedua, prinsip hidup berjalan bersama Tuhan adalah, ayat mengatakan dalam ayat 6. Mari kita lihat ayat 6. Prinsip hidup yang kedua adalah ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka aku akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, pengakuan. Akuilah dia. Kalau yang pertama itu timbul dalam hati. Yang kedua, levelnya naik. Ketika kita percaya, maka diwujudkan percaya kita dengan apa? Deklarasi, pengakuan. Saudara, apa arti pengakuan? Pengakuan di sini adalah belajar menaklukkan diri, tunduk. Sesudah kita percaya, meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak menggunakan pengertian kita sendiri. Maka langkah yang kedua adalah belajar untuk mengakui. Cara pengakuan kita terhadap Tuhan itu seperti apa? Apa Bapak Ibu? Penyelarasan hati, menyelaraskan, mencocokkan, menyesuaikan hati. Kemudian apa? Mulai menyesuaikan pikiran, kehendak kita. Pertama kan udah percaya, meletakkan percaya. Tapi tidak cukup percaya.
melangkah pada prinsip yang kedua. Timbul pengakuan. Pengakuan itu bukan hanya pengakuan dari mulut. Ada banyak orang berkata, Tuhan, Allahku dahsyat, berkuasa. Ini mulut. Allah tidak hanya mau mendengar pengakuan dari mulut, tapi pengakuan dari mana? Sikap. Penyesuaian hati dan pikiran itu dengan firman, dengan Tuhan, itu penting. Kalau kita, hati kita, pikiran kita sudah connect, sudah sesuai dengan Tuhan, pengakuan dari mulut, pengakuan itu pun akan berlanjut kepada sebuah apa? Ayatnya yang berikutnya. Mari kita lihat Amsal pasal 3 ayat 9. Ayat 9. Ayat 9 berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Yang ketiga, sekali lagi yang pertama, dari iman, percaya. Yang kedua, ada pengakuan, bukan pengakuan mulut saja, tapi tindakan. Ada penyelarasan hati dan pikiran. Dan yang ketiga, ada tindakan. Orang yang berjalan berjalan bersama Tuhan itu selalu berujung pada sebuah tindakan. Apa tindakannya? Ayat ini mengatakan memuliakan Tuhan. Kata memuliakan Tuhan itu sama dengan menghormati Tuhan. Caranya apa? Pemberian diri, totalitas hidup. Ini penting. Orang yang berjalan bersama Tuhan, ingat prinsip ini Bapak Ibu. Di sepanjang tahun ini engkau harus punya 3 prinsip hidup berjalan bersama Tuhan itu. Percaya, akui dia. Ada penyelarasan hati, penyelarasan pikiran, kehendak. Tapi kemudian juga disempurnakan dengan apa? Tindakan. Tindakan apa? Memuliakan Tuhan. Menghormati Tuhan. Caranya bagaimana? Pemberian diri kita secara totalitas. Kalau diri kita beri sama Tuhan, maka yang lain kita pasti sanggup berikan. Hartamu, keuntunganmu, berkatmu, kau nggak ragu-ragu lagi. Sebab hidupmu kau berikan sama Tuhan sebagai wujud tindakan hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang terakhir, hasil, saya ingin berbicara yang terakhir. Hasil dari orang-orang yang hidup dalam prinsip berjalan bersama Tuhan itu ada 3 hal, 3 berkat. Yang pertama, hasil dari orang yang berjalan dalam prinsip berjalan bersama Tuhan. Yang pertama ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat. Apakah yang dikatakan firman Tuhan? Ayat 8 berkata begini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan apa? Tulang-tulangmu. Bapak Ibu, orang yang berjalan dalam prinsip hidup berjalan bersama Tuhan tadi ada 3 hal. Lihat, ada 3 hasil. Hasil pertama, Tuhan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, hebat bukan? Rahasia kesembuhan, rahasia kesegaran, rahasia kekuatan itu ada di sini. Pada saat kita menggunakan prinsip hidup berjalan bersama Tuhan tadi, 3 hal, jangan lupa. Maka Alkitab berkata, Tuhan mampu melakukan ini. Siapa yang gak mau sembuh? Siapa yang gak mau sehat? Siapa yang gak mau kuat? Siapa yang gak mau disegarkan? Alkitab berkata, Tuhan memberikan kesembuhan atas tubuhmu. Katakan amin. Atas ragamu, atas jiwamu juga, atas rohmu juga. Tulang-tulangmu menjadi segar. Menatap dan berjalan di tahun 2022 ini. Cuman ini kuncinya Bapak Ibu. Saudara mau mengalami sehat di tahun 2022? Sehat keluargamu, sehat tubuhmu,
sehat bisnismu, sehat usahamu, sehat pelayananmu. 3 prinsip berjalan bersama Tuhan ini harus engkau jaga. Janji Tuhan, Tuhan segarkan dan sembuhkan kita semua. Katakan amin. Yang kedua, apa hasilnya ketika kita berjalan, memiliki prinsip hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Ayat 10. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Apa kata ayatnya yang ke-10? Ayat 10 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai limpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sudah lihat, beberapa kali Alkitab menggunakan bahasa tentang bagaimana kelimpahan. Alkitab katakan penuh, diisi sampai penuh, bahkan limpah. Kemudian yang ketiga bahasanya yang digunakan di sini adalah meluap. Adakah di sini yang mau mengalami lumbung-lumbungmu penuh, melimpah, bahkan meluap? Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Alkitab janji ini loh, bukan pendeta, bukan gembala, bukan siapapun, tapi Alkitab janji ini kepada semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Lumbung-lumbung kita penuh. Sama-sama bilang, lumbung-lumbung saya penuh. 2, 3. Haleluya. Katakan, lumbung-lumbung saya melimpah. Kemudian apa lagi? Lumbung-lumbung saya meluap. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang saudara katakan itu terjadi, saya berdoa pada Tuhan pagi hari ini. Semua perkataan iman kita itu terjadi tahun ini. Ketika sudah diberkati Tuhan, sudah akan tahu bahwa saya adalah orang-orang yang berjalan dalam prinsip berjalan bersama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 17. Ayat 16 sampai ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Amsal pasal 3 ayat 16 sampai 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang ketiga Bapak Ibu, luar biasa janji Tuhan. Orang yang berjalan dalam prinsip berjalan bersama-sama Tuhan adalah ia, kata firman Tuhan, diberkati dengan umur panjang dan kekayaan serta kehormatan. Katakan amin. Sudah mau mengalami umur panjang? Umur panjang, katakan amin yang mau. Yang mau umur pendek, tidak ada yang mau. Haleluya. Semua mau umur panjang. Umur panjang pun itu umur panjang dalam kebahagiaan. Katakan amin. Umur panjang tapi kalau setengah mati, umur panjang tapi kalau siksa hidupnya, ya banyak orang katakan ya udah lebih baik umur pendek. Tapi hari ini umur panjang penuh dengan jalan hidupnya penuh bahagia, jalan hidupnya sejahtera. Jalan yang bagaimana? Jalan bukan menggunakan pengertian sendiri, jalan bukan mengandalkan hebatmu, tapi jalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Pagi hari ini ada 3 berkat kalau kita mau berjalan, kalau kita mau megang prinsip hidup berjalan bersama-sama Tuhan. Saya akan akhiri khotbah ini, tapi satu penekanan saya pada kesempatan pagi hari ini, jangan lagi menggunakan prinsip hidupmu sendiri di tahun 2022 ini. Jangan mau lagi andalkan prinsip-prinsip hidupmu yang mungkin engkau ambil dari cara orang, dari buku ini, dari pengalamanmu pun sekalipun. Tapi pada kenyataan pengalaman kita nggak cukup, kata orang nggak cukup, orang-orang hebat nggak cukup buat menjadi penuntun hidupmu. Tetapi apa kata Tuhan? Kalau kau mau berhasil diberkati Tuhan, maka firman Allah katakan, belajarlah untuk hidup dalam prinsip hidup berjalan bersama Tuhan. Apa itu? Percaya, akui Dia, dan bertindaklah untuk memuliakan Tuhan dengan segala cara bagi kemuliaan nama Tuhan.
Amin firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala semuanya. Hari ini di mana minggu di tahun baru ini, kita minta Tuhan tolong kita semua. Kami tak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Haleluya. Saudara, bangsa Israel bersama-sama Musa pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami mau berjalan asal Tuhan ada di depan. Tuhan mau bersama-sama. Doa yang sama juga kita mau menaikkan pada pagi hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, oh, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin, amin. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Aba, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini sebentar kita akan menerima tubuh darah Kristus. Tapi yang pertama, Tuhan tolong kami. Kami mau belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan sekedar kami tahu tentang Tuhan yang ajaib, tapi kami belajar untuk menaruh kepercayaan kami. Kami belajar berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lagi menggunakan pengertian kami yang seringkali salah, meleset. Tapi kami belajar percaya. Bapa di surga, setiap kami yang dengar firman Tuhan ini adalah setiap kami yang mau berjalan di tahun yang baru ini. Kami ingin melihat kemenangan Tuhan di tahun ini. Kami ingin melihat pemulihan Tuhan terjadi di tahun ini. Tuhan pulihkan keluarga kami, usaha kami, bisnis kami. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Sebab kami tahu ketika kami berjalan dalam prinsip Tuhan, hidup dalam perjalanan prinsip Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa kami alami dalam hidup ini. Beri hati kami, beri hidup kami untuk beri diri kami. Apapun yang ada pada kami, kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tindakan iman kami. Percaya kami, bukan hanya sekedar deklarasi kami, pengakuan kami, tapi sampai pada satu titik di mana kami mau bertindak hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, supaya firman-Mu yang sudah kami dengar itu akan membaharui kami, hati kami, hidup kami, untuk kami berjalan di tahun ini. Sebentar kami akan terima tubuh darah Kristus. Suci kuduskan kami. Roti dan anggur bukan lagi roti anggur biasa, tapi adalah tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kami.
menyembuhkan, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan untuk perjamuan suci. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Tubuh yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota, kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak, darah menetes membasahi bumi, dan Alkitab katakan dia sudah bukan seperti manusia lagi, tetapi dia seperti hewan. Tapi Alkitab mau katakan oleh luka-luka Yesus, oleh darah Yesus, maka kita disembuhkan dan dosa kita diampuni. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati tubuh-Mu merupakan perjamuan suci yang pertama di tahun 2022 ini. Dan lewat perjamuan suci ini Tuhan menolong kami sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari kita makan tubuh dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, mari kita angkat darah Yesus. Kalau di sini ada yang sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau di sini ada susah, dalam nama Yesus ada penghiburan. Kalau di sini ada menghadapi jalan buntu, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Biarlah di tahun 2022 ini kita akan melihat sesuatu yang lebih cerah, lebih indah, lebih luar biasa dari tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami yakin darah-Mu berkuasa, darah-Mu heran, darah-Mu ajaib. Dalam nama Yesus, mari kita nikmati darah Tuhan yang berkuasa itu. Haleluya, 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 haleluya. Makasih buat tubuh-Mu, makasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman yang menuntun kami berjalan pada tahun 2022 ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kolektan bisa maju ke depan dan ya, ingat ibadah hari Selasa jam 5 adalah ibadah syukuran ya wanita sesudah hampir sebulan libur di bulan Desember dan menikmati tahun baru dengan liburan Tuhan tolong dan syukuran untuk memasuki tahun 2022. Jadi hari Selasa wanita jam 5 sore. Kemudian ibadah ibadah pria diumumkan nanti, dan kemudian Sabtu ibadah youth Tuhan menolong, dan kita berdoa 2-3 minggu akan datang lagi kita akan ibadah satu tema yaitu berjalan bersama Sang Raja yaitu Tuhan Yesus. Itulah ibadah Kemis yang sudah mau 2 tahun kita tutup ya, tapi kita akan adakan lagi setiap Kemis, waktunya tidak panjang. 1 jam sudah selesai, jam 5 sampai jam 6 ya. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Raja kita ya, dengan beberapa pendalaman Alkitab nanti akan diumumkan mulai 2 atau 3 minggu yang akan datang. Dan persembahan Natal saudara Tuhan memberkati, dan kita sudah lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Di samping Natal kita, persembahan itu digunakan untuk kita juga membagikan 500 nasi kotak buat masyarakat yang membutuhkan di Pare. Kita membantu bencana alam yang ada di Kalimantan. Kita juga membantu apa yang ada di Gunung Semeru sana ya. Tuhan sudah memberkati kita. Dan untuk tahun 2022 ini ada persembahan yang umat gereja kenal, persembahan hulu hasil atau
persembahan sulung atau persembahan awal. Yang mau memberi itu amplopnya di belakang dan sudah masuk, ada puluhan amplop. Itu ada tulisan amplop doa Yabes. Itu persembahan awal atau hulu hasil ya untuk tahun 2022, dan ini ditunggu sampai akhir bulan Januari. Jadi persembahan awal itu, persembahan hulu hasil itu hanya ada setahun sekali, yaitu di bulan Januari ya. Dan inilah merupakan yang tema kita ambil selalu, yaitu kiranya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah, memperluas daerahku, usahaku, bisnisku, kesehatanku, rencanaku, dan kiranya Tuhan mengaku melindungi dari malapetaka, bebas dari kesakitan dan kesembuhan dari Tuhan ya. Bukan soalnya jumlahnya, tapi sebagai tanda saudara akan mengawali ya perjalanan di tahun 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada kotak di atas itu, bisa masukin sepanjang bulan Januari ini ya, minggu yang lalu sudah saya katakan sudah masuk. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, balas dengan limpah-limpah berkat dari sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita bisa pujikan lagi, hidup ini adalah kesempatan, karena kita ada di tahun 2022, sesudah hampir 2 tahun dunia dilanda dengan COVID ya. Lebih 200 negara terpapar COVID, lebih 100 juta orang yang kena COVID, dan banyak yang dipanggil Tuhan. Mungkin sobat kita, kenalan kita, keluarga kita, air mata ada di mana-mana. Tapi kita berdoa, biarlah tahun 2022 ini bisa berjalan lebih baik seperti Yabes tadi. Dia sakit-sakitan, dia susah, dia tidak disukai orang, tapi Tuhan dengar doanya. Tuhan juga akan dengar doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan Sia-siakan selama kita hidup. Bapak Yoel, mengucap syukur, doa ucapan syukur. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini, kalau kami boleh memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tubuh jiwa roh kami disegarkan, dipulihkan, sehingga kami kuat dalam menghadapi dan terlebih menjalani tahun 2022 ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan selalu bersinar jika hidup ini melekat erat kepadamu. Tuhan, kami bersyukur bila kami Tuhan boleh memiliki prinsip hidup sebagai orang beriman kepada Engkau dengan percaya dengan sepenuh hati, mengakui dalam setiap hal di tingkah laku kami, dan terlebih memuliakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Maka kehidupan kami akan selalu Tuhan pelihara, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, urapilah kami ya Tuhan, supaya firman menjadi kekuatan dalam kami melangkah sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, kesehatan, urapan kasih, dan terlebih sukacita selalu dalam kekuatan dalam melayani, dan terlebih Tuhan membimbing kami sidang jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Gembala kami bersama keluarga pastori. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Stephen. Tuhan memberkati pelayanan dan kami semuanya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh sepanjang tahun ini kami tetap optimis, karena kami percaya saat kami belajar dengar-dengaran, saat kami belajar melakukan firman-Mu,
saat hidup ini melekat, maka Tuhan akan menuntun hidupan kami. Terima kasih, sertailah kami Tuhan, terlebih kami berdoa untuk sepanjang ibadah pada hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dan juga kami berdoa untuk rencana-rencana kegiatan kami sepanjang tahun ibadah gereja kami ini. Tuhan akan menyertai, pakai kami semuanya Tuhan, supaya kami melayani dan terlebih menyenangkan hati Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan doa permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan yang ada di desa-desa, TNI, Tentara Nasional Indonesia, Istimewa Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga kami boleh hidup menjalani hidup ini ada damai, ada sukacita, bahkan alam. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena